Kota-kota di Asia disebut akan menghadapi resiko terbesar dari bahaya lingkungan. Beberapa di antaranya panas ekstrim, perubahan iklim, dan bencana alam. Menurut laporan dari Ferris Maplecroft, perusahaan konsultan risiko dan strategis global yang berbasis di Inggris, setidaknya ada 100 kota di dunia yang mengalami dampak terburuk. Dari 100 kota di dunia, 99 kota paling beresiko dari bahaya lingkungan ada di Asia. Bahkan, 3 kota di Indonesia masuk jajaran 10 kota paling beresiko. Jakarta menempati posisi pertama, kota dengan resiko bahaya lingkungan, Surabaya di peringkat 4, dan Bandung di peringkat 8. Secara berurutan, peringkat 10 besar kota dengan resiko bahaya lingkungan diantaranya Jakarta, New Delhi, Chennai, Surabaya, Chandigarh, Agra, Meerut, Bandung, Aligarh, dan Kanpur. Kota-kota ini rentan terhadap polusi, persediaan air menipis, panas ekstrim, bencana alam, dan perubahan iklim. Jakarta dinobatkan sebagai kota paling berisiko secara global disebabkan oleh polusi udara yang cukup parah. Selain itu, kota berpenduduk 10 juta jiwa ini memiliki lalu lintas yang padat serta rawan banjir. Jakarta juga dilaporkan sebagai salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas bahaya lingkungan membayangi Jakarta. Menurut laporan dari Ferris Maplecroft, perusahaan konsultan resiko dan strategis global yang berbasis di Inggris, kota-kota di Asia akan menghadapi resiko terbesar dari bahaya lingkungan. Hal ini akibat panas ekstrim, perubahan iklim, dan bencana alam. Jakarta menempati urutan pertama dengan kota beresiko bahaya lingkungan. Untuk membahasnya, sudah terhubung melalui telekonferensi dua narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, ada Bapak Fahri Rajab, dan juga Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Mas Wahyu Perdana. Selamat siang Pak Fahri, dan selamat siang Mas Wahyu, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan membahas bahaya lingkungan bayangi Jakarta. Kalau kita berbicara soal bahaya lingkungan, nampaknya ini sudah menjadi topik yang selalu menjadi concern kita, apalagi teman-teman Walhi gitu ya, Mas Wahyu ya. Saya ke Mas Wahyu dulu. Saat ini muncul ada pemeringkat, ada daftar begitu bahwa ada beberapa negara di Asia Timur, dan ternyata ada nama Indonesia di situ sebagai salah satu negara, dan beberapa provinsi di dalamnya ini ternyata menduduki peringkat pertama sebagai daerah yang memiliki bahaya lingkungan. Nah, sebenarnya Ferris Maplecroft ini konsultan seperti apa sampai dia bisa memberikan pemeringkatan seperti itu, dan kita harus menyikapinya seperti apa sebenarnya untuk saat ini? Teman-teman Walhi seperti apa melihatnya? Terima kasih. Pertama, siapapun yang memberikan catatan, mau Ferris Maplecroft ataupun yang lain, harus disikapi juga bahwa itu upaya mendukung keselamatan lingkungan hidup. Kalau kita merujuk ke lembaga konsultan yang kemudian ramai banyak dikutip di Indonesia, karena kebetulan itu banyak dikutip di media Indonesia, sebenarnya indikatornya sependek sepengamatan saya, tapi semoga saya salah. Tidak ada yang menuliskan indikatornya secara rigid, hanya menyebutkan Jakarta paling beresiko. Kalau kita merujuk ke indikator mereka, setidaknya ada, karena ini memang konsultan resiko begitu ya. Yeah. Ada, mereka mengukur political risk, human rights risk, environmental risk. Nah, risiko yang lingkungan hidup itu yang kebetulan nilainya keluar untuk Jakarta dan Bandung serta beberapa. Nah, kalau merujuk ke indikator mereka sendiri, setidaknya ada climate change vulnerability atau kerentanan terhadap perubahan iklim, ada deforestation, ada environmental regulation. Jadi ada deforestasi, ada regulasi terkait lingkungan, ada yang water stress atau krisis terhadap air. Kalau merujuk terhadap 4 indikator yang subnya banyak sekali di mereka, sebenarnya Jakarta, Bandung, dan banyak kota besar semuanya punya kerentanan yang relatif tidak jauh berbeda. Artinya tinggi begitu akan bahaya lingkungan? Tinggi, betul.
Jakarta secara khusus dan Jawa secara umum, kalau kita merujuk pada tesis Walhi riset lama sekali 10 tahun lalu, kita menyebutnya sebagai Java Collapse, krisis yang disebut indikatornya itu makin bergerak arah. Nah, yang menarik sebenarnya dibanding banyak indikator lembaga sejenis begitu ialah kemudian Feris Mapelprof meletakkan salah satunya adalah regulasi terhadap lingkungan. Itu yang menjadi menarik. Jakarta dan yang lain sebenarnya punya kerentanan yang sama ketika regulasinya mengalami banyak sekali pemotongan standar lingkungan hidup. Pada saat yang sama, implementasinya punya PR. Nah, kita merujuk kedua hal aja. Dari sisi perubahan iklim, Jakarta punya kerentanan itu sudah lebih rendah dibanding permukaan laut. Sebagian wilayahnya berada di pesisir. Upaya mitigasi terhadap perubahan iklimnya itu nggak bisa bersandar ke Jakarta, karena kalau kebakaran di Sumatera dan Kalimantan juga meningkatkan perubahan resiko iklim. Yang menerima kan akhirnya bukan hanya lokasi yang terbakar, itu juga termasuk di antara Jakarta. Dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sudah terlampaui, Jawa punya resiko paling tinggi. Nah, harusnya pemerintah sendiri misalnya, kalau kita merujuk ke peta daya dukung air Pulau Jawa, 90% lebih itu daya dukung terhadap ekosistem airnya sudah hilang, sudah terlampaui. Itu artinya sebenarnya tidak boleh lagi ada izin konsesi dalam bentuk apapun, terlebih yang berpengaruh terhadap ekosistem air. Kalau kita merujuk pada catatan itu, karena salah satu indikatornya water stress, krisis dan tekanan terhadap baik daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Dari sisi daya tampung atau kemampuan lingkungan menampung, Jakarta punya PR besar. Pun misalnya pabriknya tidak sebesar dan sebanyak wilayah penyangga, Botabeka, Depok sekitarnya, tapi kan pabrik dan wilayah pembuangan anak sungainya sebagian besar melalui Jakarta. Sehingga daya tampungnya terlampaui berkali-kali. Kita belum lagi bicara dalam konteks ancaman terhadap kesehatan. Iya, Mas Wahyu, sorry saya potong. Jelas pendek itu dulu. Tapi ini supaya kita tidak hanya nampaknya Indonesia sering masuk kepada peringkat-peringkat yang ranking-ranking yang buruk begitu ya, dari kaitannya untuk resiko lingkungan begitu. Nah, supaya data ini, pemeringkatan ini tidak hanya sambil lalu saja gitu, paniknya hanya beberapa bulan di awal tapi kita tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya bahaya lingkungan yang paling konkret, yang paling terasa di lingkungan kita saat Jakarta atau Indonesia menjadi peringkat 1 memiliki bahaya lingkungan ini, apa yang paling terlihat nyata? Mungkin dari air, dari udara, apalagi dalam begitu yang bisa kita rasakan? Dalam konteks saat ini yang bisa menjahit soal tanah, air, deforestasi, soal iklim. Pas kebetulan ada Mas Fajri di sini BMKG. Tapi yang sering terlewat, menurut saya catatannya khususnya terhadap kementerian dan lembaga yang punya wewenang itu dua hal. Satu, ketika muncul pemeringkatan seperti ini, upaya evaluasi seperti ini, yang terjadi responnya reaktif, bukan reflektif. Reaktif, Nah, yang kedua, kan sebenarnya kalau melihat data pemerintah sendiri tidak banyak yang jauh berbeda. Peta Dirjen Perubahan Iklimnya KLHK juga menunjukkan daya tampung air Jawa terlampaui 90%. Katanya detail sampai ada level titik-titik di mana cekungan air tanah berada, bukan lagi pada batas-batas administratif gitu. Jadi nggak jauh berbeda. Nah, yang kedua, kalau upaya reflektifnya itu bisa berjalan, harusnya upaya korektif. Nah, kenapa kami bilang begitu agar ini tidak angin lalu? Perubahan iklim ini pada akhirnya tidak hanya bersandar. Jakarta bisa jadi dalam konteks perubahan iklim salah satu penerima dampak yang besar. Tapi dorongan terhadap perubahan iklim begitu, kebakaran hutan, perubahan permukaan air laut, itu yang menerima justru kota-kota yang bukan hanya Jakarta, yang berada pada kawasan pesisir, karena di sini kerentanan yang lain pada kawasan
Oke, karena tidak hanya Jakarta ya, di sini catatannya juga ada kota-kota besar di Indonesia, ada Surabaya, juga ada Bandung. Ini merupakan kota-kota yang artinya daya tampung dari masyarakat, dari jumlah warganya juga banyak begitu, dan aktivitasnya juga besar di situ. Baik, sebelum saya melanjutkan ke Mas Wahyu, ini kita tadi sempat berbicara perubahan iklimnya ini yang menjadi concern juga. Ada Pak Fahri, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Pak Fahri, ini mungkinkah cuaca atau suhu Jakarta yang semenjak minggu lalu, semenjak kita Lebaran ini terasa panas sekali begitu, ini juga sudah menjadi salah satu tandanya begitu bahwa bahaya lingkungan yang masuk di catatan Ferris Maplecroft ini yang sudah dirasakan. Inilah buktinya begitu, atau seperti apa Pak? Sebenarnya ada faktor lain tidak yang mempengaruhinya? Ya, makasih Mbak. Kalau kita bicara perubahan iklim, tentu kita bicara tentang data series yang panjang gitu ya. Data 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi kalau ini hari ini suhu panas, apa karena perubahan iklim? Nggak bisa juga kita jawab gitu kan. Data ulang tahun dibandingkan satu hari gitu ya. Jadi kita harus melihatnya dalam konteks time series yang panjang ya. Nah, dari pengamatan BMKG kan memang punya tugas untuk melakukan pengamatan cuaca, pengamatan iklim ya. Dari pengamatan yang dilakukan BMKG memang ada kecenderungan peningkatan suhu, gitu ya, peningkatan suhu rata-rata di beberapa titik pengamatan di wilayah Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan sama rata-ratanya yang 30 tahun ke belakang ya, nah itu memang ada cenderung kenaikan. Nah, kemudian faktor kedua dari sisi parameter cuacanya ya, selain suhu, yang perlu kita perhatikan juga adalah curah hujan, gitu ya. Nah, kalau dari total jumlah curah hujan dalam setahun, memang ada peningkatan sifatnya dinamis ya. Ada tahun-tahun yang memang lebih tinggi dari rata-ratanya, ada tahun yang lebih rendah dari rata-ratanya, jadi masih sangat dinamis. Namun yang perlu menjadi kewaspadaan kita adalah hari-hari di mana terjadi hujan ekstrim. Ya, jadi BMKG mengkategorikan curah hujan dalam 24 jam itu ya, jumlah curah hujan dalam 24 jam. Kalau antara 50 sampai 100 mm itu masuk kategori hujan lebat. 100 sampai 150 itu sangat lebat, di atas 150 itu hujan ekstrim. Nah, hari dengan hujan ekstrim dari pengamatan kami jumlahnya makin banyak gitu loh harinya, jumlah harinya ya. Ini mungkin yang perlu diwaspadai. Ini tidak hanya di Jakarta begitu ya Pak Fahri ya? Tidak hanya di Jakarta, tapi beberapa kota atau secara keseluruhan di Indonesia begitu, seluruh kepulauan memang sedang mengalami cuaca hujan ekstrim atau seperti apa, sementara kita kalau tidak salah sudah mau mendekati musim panas juga begitu, kemarau. Iya, jadi gini, kalau Indonesia sebenarnya itu berkahnya kita tinggal di daerah Khatulistiwa, negara kepulauan gitu ya, sangat beragam gitu ya. Jadi bukan cuma suku, bahasa, tapi iklimnya juga sangat beragam. Seluruh Indonesia, BMKG membuat klasifikasi zona musim itu menjadi 342 zona musim. Tiap zona itu punya karakternya beda-beda. Contoh saat ini di Sulawesi Selatan bagian barat itu sudah musim kemarau, tapi Sulawesi Selatan bagian timur malah musim hujan gitu kan. Nah, di Maluku saat ini masuk musim hujan. Kan di Riau dalam setahun dia 2 kali, di Riau setahun 2 kali musim hujan. Jadi kita memang harus melihat dalam skala yang lebih mikro, lebih detail gitu ya. Namun secara umum memang yang tadi saya sampaikan bahwa hari dengan hujan ekstrim itu cenderung bertambah, dan itu hampir di seluruh wilayah Indonesia. Contoh yang paling terkini kemarin ketika kejadian badai tropis Seroja gitu ya. Itu terjadi di bulan April dan terjadi di sekitar wilayah NTT di lintang rendah gitu ya, di mana siklon tropis itu sangat jarang tumbuh di lintang rendah, biasanya di atas lintang 10. Ini indikator-indikator bahwa memang secara global ada perubahan gitu ya. Baik. Ini artinya tadi masyarakat supaya tidak hanya berpikir saat
saat suhu terasa lebih panas, berarti ini satu-satunya petunjuk bahwa memang sudah terjadi bahaya lingkungan atau climate change yang terjadi di negara kita atau di Jakarta. Tapi sebenarnya kita harus mempelajari indikator-indikator lain yang memang nyata sebenarnya kita hadapi sehari-hari. Kita akan bahas di segmen berikutnya masih bersama Mas Wahyu dan juga Pak Fahri. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda.